Jadi klop antara kelahiran Rasulullah dan tanggal lahirnya Rasulullah. Maka bolehlah kita menganggap maulid tahun ini adalah maulid akbar. Lahirnya Rasulullah hari Senin. Hijrahnya Rasulullah hari Senin. Mangkatnya Rasulullah hari Senin. Jadi dipilihkan oleh Allah hari Senin. Nyambung tentang pemaknaan hari Senin yang dikhususkan untuk Rasulullah dengan hakikat makna sholawat fatih kita. Makna al-fatih. Kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih. Makna al-fatih. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Hari ini kita masuk di tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Maghrib ini dengan terbenamnya matahari kita sudah masuk tanggal ketiga Rabiul Awal. Perlu kita ketahui bersama, bulan Maulid tahun ini termasuk, kalau saya boleh istilahkan, ada Haji Akbar, maka maulid pada tahun ini adalah maulid akbar. Kalau pengistilahan Haji Akbar itu wukufnya di hari Jumat, maka untuk maulid tahun ini, tanggal 12 Rabiul Awal itu tepat hari Senin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 12 Rabiul Awal tahun ini itu jatuh pada hari Senin. Jadi klop antara kelahiran Rasulullah dan tanggal lahirnya Rasulullah. Maka bolehlah kita menganggap maulid tahun ini adalah maulid akbar. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini, kejadian samanya, sinkronnya antara tanggal dengan hari, itu minimal 9 tahun. 9 tahun baru bisa klop antara hari dengan tanggal. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan dan hari yang sangat agung ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa mencintai dan dibalas cinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam nukilan kitab Jawahirul Ma'ani, musannif menulis salah satu kalam atau hal yang pernah dibicarakan oleh Syekh Ahmad. Tulis begini, wa min kalamihi radhiyallahu anhu qol. Termasuk dari dawuhnya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad pernah dawuh begini, tafakkartu fi ikhtisasi sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam biyaumil itsnaini. Aku, dawuhnya Syekh Ahmad, dulu sempat berfikir-fikir, merenung tentang kekhususan Rasulullah, diberikan semuanya, dipilihkan oleh Allah hari Senin. Jadi Syekh Ahmad pernah merenung, berpikir, kenapa ya kok semua keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah jatuh pada hari Senin. Di sini dikatakan lahirnya Rasulullah hari Senin. Hijrahnya Rasulullah hari Senin. Mangkatnya Rasulullah hari Senin. Jadi dipilihkan oleh Allah hari Senin. Kemudian ketika Syekh Ahmad juga pernah berpikir seperti ini. Tentu mungkin
Karena kita tahu di dalam manaqib Syekh Ahmad itu banyak berpetualang dalam hal-hal ketasawufan. Pernah berpikir seperti itu Syekh Ahmad. Maka di sini diteruskan, fatabayyana li, maka jelaslah bagiku, katanya Syekh Ahmad, kenapa kok Rasulullah lahirnya hari Senin, Rasulullah hijrahnya hari Senin, dan banyak lagi hal-hal yang istimewa untuk Rasulullah, termasuk mangkatnya Rasulullah itu pada hari Senin. Syekh Ahmad pikir, kenapa kok semuanya hari Senin? Sementara Nabi Adam itu diberikan kekhususan hari Jumat. Diciptakan hari Jumat, turun dari surga ke bumi hari Jumat, wafatnya Nabi Adam hari Jumat. Maka di sini katanya Syekh Ahmad tentang kekhususan Rasulullah diberikan atau dipilihkan hari Senin. Fatabayyana li annahu lamma kana huwal wujudus sani. Nah ini. Jadi Syekh Ahmad kemudian paham, oh iya ya. Memang Rasulullah itu al-wujudus sani. Yang ada nomor 2 setelah yang maha ada. Yang ada Nabi Muhammad nomor 2 atau asani. Setelah yang maha ada, yakni al-haq Allah. Walam yataqaddamhu illa yaumul ahad. Sebelum hari Senin itu adalah hari Ahad atau bahasa kita Minggu. Al-Ahad itu kul huwallahu ahad. Allah maha ada. Setelah yang maha ada, yang pertama kali diadakan oleh Allah itu adalah yang nomor 2 al-Is'afani, yakni Rasulullah. Dan ini kaitannya sangat erat dengan hikmah atau hakikat pemaknaan sholawat Fatih. Falihada kana taqallubu atwarihi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnain. Karena keberadaan Rasulullah, adanya Rasulullah itu pertama kali setelah yang maha ada, maka semua rentetan hal-hal atau peristiwa-peristiwa mulia yang berkaitan dengan Rasulullah fi yaumil itsnain, ada di hari Senin. Fihi, pada hari Senin, wiladatuhu, hari lahirnya Rasulullah. Wa fihi, dan dalam hari Senin juga hijratuhu, Rasulullah hijrah. Wa fihi, dan dalam hari Senin juga, katanya Syekh Ahmad, zuhuluhu litibatin, mangkatnya Rasulullah atau pindahnya Rasulullah ke alam baka. Jadi Rasulullah wafat pada hari Senin. Wa fihi ursila, dan nanti hari Senin juga Rasulullah dibangkitkan. Ursila ini ada yang maknanya yaumul ba'as, atau ada yang memaknai juga Rasulullah diutus menjadi Rasul, pertama kali menjadi utusan Allah, jatuh pada hari Senin. Wa kadzalika sayyiduna Adam ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam fi ikhtisasihi bi yaumil jum'ah. Nah, kalau Nabi Adam itu mendapatkan kekhususan, dipilihkan hari oleh Allah pada hari Jumat. Wa taqallubi atwarihi fihi limunasabati wujudiyati. Kenapa kok Nabi Adam hari Jumat? Katanya Syekh Ahmad, li'anna sayyidana Adam huwal mawjud al-akhir minal mawjudat. Karena Nabi Adam sebagai perwakilan manusia itu adalah makhluk terakhir yang diciptakan. Jadi manusia itu termasuk makhluk yang paling akhir diciptakan.
Kita ini masih lebih dulu ular. Kita masih lebih dulu binatang. Ada di bumi ini, ada di dunia ini. Kalau umpamanya boleh manggil kakak, tikus, kambing, ular itu kita manggilnya Kang Mas. Karena kita terakhir diciptakan sebagai manusia. Apalagi dengan iblis, apalagi dengan malaikat, apalagi dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi Nabi Adam sebagai perwakilan umat manusia diciptakan terakhir oleh Allah. Para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Jadi nyambung tentang pemaknaan hari Senin yang dikhususkan untuk Rasulullah dengan hakikat makna sholawat fatih kita. Kita ketahui bahwasanya makna al-fatih, kita bersalat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih. Makna al-fatih yang pertama, hakikat makna sholawat fatih, annahu sallallahu alaihi wasallam al-fatihu lima ughliq min suwaril akwan fa innaha kanat mughallaqatan fi hijabil butun wa suratil adam. Jadi kita teruskan. Makna pertama dari Al-Fatih itu adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah Al-Fatih lima ughliq min suwaril akwan. Dari Rasulullah adalah pembuka dari seluruh alam semesta. Alam semesta kanat mughallaqatan fi hijabil butun wa suratil adam. Dulu nggak ada namanya alam semesta ini. Semua yang ada itu dulu tidak ada. Hanya Allah yang maha ada. Wa futihat maghaliquha biwujudihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian dibuka menjadi ada dengan perantara keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang dulu nggak ada dengan perantara Rasulullah. Dalam hadis lain, ketika Nabi Adam melakukan satu dosa dan meminta ampun kepada Allah, kemudian Nabi Adam bilang, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, maka tolong ampuni saya. Allah tanya, kok kamu tahu Muhammad? Padahal belum saya ciptakan. Ya Allah, ketika pertama kali engkau menciptakan aku, saat itu aku ingin bersujud dan saya melihat ke dinding ars. Di sana tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan Muhammad Rasulullah. Saya yakin tidak mungkin kalau tidak sangat dicintai oleh engkau ya Allah akan disandingkan namanya dengan kemuliaan apa. Rasulullah bilang, betul, kalau bukan karena Muhammad maka saya tidak akan menciptakan kamu wahai Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Jadi makna Al-Fatih, nah Rasulullah adalah pembuka untuk keberadaan alam semesta sebelum diadakan. Yang kedua, makna dari Al-Fatih di sini, annahu ta'ala bisababihi sallallahu alaihi wasallam fataha 'alal khalqi maghaliqar rahmah al-ilahiyah. Dengan perantara Rasulullah, Allah membuka, mengkucurkan rahmat ilahiyah. Maka tidak heran Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi hakikat rahmat dari Allah
Ya Rasulullah, saking luar biasanya rahmat Allah, bahwasanya rahmat Allah itu bukan hanya untuk mereka yang taat, bahkan yang suka berlaku dosa tetap mendapat rahmat Allah. Siksaan, azab itu juga termasuk rahmat Allah. Bukan hanya penduduk surga mendapatkan rahmat Allah, bahkan penduduk neraka pun mendapatkan rahmat Allah. Lu kok bisa? Kepada penduduk surga Allah menegaskan, wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka penduduk surga itu tidak mungkin ada yang mengeluarkan dari surga. Allah tegaskan, karena nggak mungkin kalau sudah enak di surga, kalau orangnya nggak mungkin mau keluar. Tidak mungkin ada orang atau zat yang mengeluarkan orang yang sudah enak-enak di surga. Jadi menggunakan isim maf'ul, wa mahum minha bimukhrajin. Mereka tidak dikeluarkan dari surga. Sementara untuk penduduk neraka, kalimatnya bukan bimukhrajin, tapi wa mahum bikharijina minan nar. Dan mereka penduduk neraka itu bikharijina, tidak bisa keluar dari neraka. Betul, memang siapa yang bisa keluar pindah ke alam? Mereka tidak bisa keluar. Penduduk neraka tidak mungkin bisa keluar dari neraka. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kekuatan, ada rahmat Allah yang mengeluarkan mereka. Model-model seperti panjenengan, ikhwan-ikhwan Tijani ini, yang sudah mudah-mudahan diterima, bisa membantu keluarga kita, orang tua kita, anak kita, atau istri kita yang sudah pasti masuk neraka, karena panjenengan ada di dalam tarekat Tijani. Ayo bu, masuk bu, pindah ke surga. Ini salah satu bentuk dari rahmat Allah. Jadi ini bentuk rahmat Allah bagi penduduk neraka. Mereka tidak bisa keluar. Secara pribadi mereka tidak bisa keluar, tapi tidak menutup kemungkinan dikeluarkan. Untuk yang penduduk surga, kalimatnya mereka tidak bisa keluar. Bukan tidak bisa keluar, siapa yang mau keluar dari surga? Yang ditegaskan, tidak ada yang akan mengeluarkan mereka dari surga pindah ke. Kalau pindahnya dari surga ke Muharto nggak apa-apa, karena pilihannya kalau nggak ke surga ya neraka. Thank you. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, innahu ta'ala fataha bisababihi sallallahu alaihi wasallam alal khalqi anwa'al khairat wa abwab as-sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dengan sebab atau bijahi Rasulullah, Allah membuka seluas-luasnya kebaikan-kebaikan, baik di akhirat juga di dunia. Betapa banyak kisah-kisah sufi dengan keyakinannya pada mahabbahnya pada Rasulullah dimudahkan jalan. Itu di dunia. Itu di dunia. Di akhirat banyak sekali hadis-hadis keterangan dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah satu-satunya yang pertama kali bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna dari Al-Fatih itu di sini dikatakan wa huwa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatih. Makna Al-Fatih itu adalah bahwasanya Rasulullah iftataha an-nubuwah. Jadi Rasulullah adalah nabi yang pertama kali. Anil Irbas bin Sariyah As-Sulami qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda,
Inni Abdullah fi ummil kitab. La khatamun nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinatih. Wa sa'unabbi'ukum bi ta'wili dzalik. Jadi ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah dan saya juga adalah Nabiullah. Saya sudah dicatat sebagai nabi fi ummil kitab. Ada catatan itu, ada lauhil mahfud, ada ummil kitab. Apa bedanya antara ummul kitab dengan lauhil mahfud? Kalau boleh saya umpamakan, ummil kitab itu adalah catatan yang besarnya. Sementara lauhil mahfud itu catatan buku yang agak kecil. Takdir, ada yang takdir ditulis di lauhil mahfud, ada yang ditulis di ummul kitab. Kalau yang di lauhil mahfud ini bisa berubah. Tapi untuk yang di ummil kitab tidak bisa berubah. Apa yang tercatat di ummil kitab ini semuanya penuh dengan rahmat. Sebagai contoh, usia 40 dia meninggal di lauhil mahfud. Tapi di ummil kitab dia meninggal di usia 45, bukan 40. Kenapa di lauhil mahfud ditulis 40? Karena orangnya ini tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga makanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia bisa merubah catatan takdir yang ada di lauhil mahfud dengan umpamanya menjaga kesehatannya, menjaga makanannya, sering olahraga dan seterusnya. Maka yang sebenarnya di lauhil mahfud dia tercatat wafat 40 tahun, namun karena dia menghindari apa-apa yang bisa menyebabkan mati dini, akhirnya dia matinya usia 45 tahun sebagaimana tertulis di ummil kitab. Nah, ummil kitab ini nggak bisa berubah. Di ummil kitab ini nggak bisa berubah. Kalau umpamanya ada hadis, barang siapa yang bersedekah maka dia akan dipanjangkan umurnya. Nah, di sini cuman sebatas di lauhil mahfud. Kalau di ummul kitab ya sudah mentok, nggak bisa nambah-nambah. Di sini namanya takdir yang tidak bisa dirubah-rubah. Kalau yang ini bisa dirubah-rubah. Nah, Rasulullah itu menegaskan di sini, saya adalah hamba Allah, saya sudah tercatat sebagai nabi sejak di ummil kitab. Nabi Adam masih berupa tanah. Saya sudah ditetapkan sebagai nabi. Wa sa'unabbi'ukum bi ta'wili dzalik. Akan saya jelaskan kepada kalian tentang takwil atau penjelasan yang demikian itu. Kenabian saya ini, kata Rasulullah, yang pertama, dakwatu Abi Ibrahim. Ini tidak lain adalah jawaban dari doa bapak saya, yakni Ibrahim. Jadi, kenabian Rasulullah ini termasuk jadi doanya Nabi Ibrahim. Kemudian, wa bisarati Isa qaumahu. Kenabian saya ini juga merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Dan Rasulullah itu, kalau dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah memang layak dan pantas. Dan kenapa Allah tegaskan Rasulullah menjadi suri tauladan? Emangnya Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya bukan suri tauladan? Kita bisa mengatakan bukan. Kenapa? Ya minimal khusus untuk kita saja yang sudah berkeluarga. Nabi Isa, Nabi Yahya nggak berkeluarga. Lu adik bini. Panjenengan tahu nggak pentingnya informasi tentang hubungan keluarga? Itu Sayyidah Maryam banyak sekali mengisahkan, meriwayatkan hadis-hadis bahkan tentang hal-hal yang sangat pribadi. Sampai hadis yang menjelaskan kalau Rasulullah sehabis main terus mau nambah lagi, Rasulullah wudhu dulu. Ini kan hal-hal yang sangat personil, tapi hadisnya masyhur. Banyak lagi bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah wudhu, bagaimana Rasulullah tidur, Allah kamah Rasulullah tidur. Nah itu kan hanya istri beliau yang bisa menjelaskan.
Kalau seperti Nabi Isa, seperti Nabi. Yang kelima, wahwa sallallahu alaihi wasallam al-fatih lil anwar li'annahu awwalu ma khalaqallah nuru nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah pembuka seluruh cahaya. Karena yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada alam semesta, Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad.